kalian pasti tahu dong tentang terapi psikologi. Nah, biasanya yang paling terkenal itu kan terapi psikoanalisis. Tapi kalian pernah nggak sih dengar tentang terapi analisis transaksional? Saya Salma Nurhalida Lubis dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan apa sih analisis transaksional. Eric Barnes menciptakan terapi ini di awal 1950-an. Nah, analisis transaksional berkaitan dengan mendiagnosis bagian ego state yang merupakan stimulus transaksional dan bagian yang mengeksekusi respons transaksional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta Pratiwi. Kemudian ada teori dasar analisis transaksional. Dalam teknik analisis transaksional terdapat ego states yang dijadikan sebagai dasar terapi ini. Berne berpendapat bahwa masing-masing kepribadian terdiri dari berbagai bagian, yaitu the parent, the adult, dan the child. Yang pertama ada the parent. The parent state terdiri dari berpikir, perasaan, dan kebiasaan yang dipelajari atau diadaptasi dari orang tua atau pengasuh lainnya. The parent state dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah perilaku nurturing dan bisa menjadi lembut, penyayang, dan memberi izin. Dan yang kedua adalah critical parent yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kepercayaan berprasangka buruk. Yang kedua ada the adult. Ini adalah bagian dari kepribadian yang bisa memproses data secara akurat dengan melihat, mendengar, berpikir, dan memberikan solusi dari suatu masalah berdasarkan fakta dan tidak hanya pada pikiran berprasangka buruk atau emosi. Yang ketiga ada the child. The child ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama the free child, yang memiliki sifat dan perasaan yang spontan. Sisi ego ini dapat menumbuhkan sifat ceria, otentik, ekspresif, dan emosional. Yang kedua ada the adapted child, yaitu kepribadian yang mempelajari untuk mematuhi pesan orang tua saat tumbuh dewasa. Dalam analisis transaksional memiliki konsep transaksi, di mana konsep transaksi ini tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam ego state. Mana yang saya dan mana ego state lawan bicara saya. Di sini terdapat dua jenis transaksi dalam berinteraksi, yaitu yang pertama ada straight transaction dan complementary transaction. Di sini ada adult berinteraksi dengan adult. Adult, bisakah Anda memberitahu saya pukul berapa sekarang? Tentu saja, sekarang pukul 4 sore. Terus di sini ada percakapan antara parent dan child. Parent, pergi tidur sekarang. Child menjawab, aku mohon, bisakah aku menyelesaikan satu acara TV ini terlebih dahulu? Yang kedua ada cross transaction. Di sini ada adult dan adapted child. Adult, bisakah Anda memberitahu pukul berapa sekarang? Adapted child menjawab, kenapa Anda selalu membuatku terburu-buru? Berdasarkan pesan yang diterima dan keputusan yang dibuat, seorang anak mengembangkan dasar posisi hidup atau life position yang disebut existential position. Karena ini mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan juga orang lain. Existential position ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, I'm okay, you are okay. Yang kedua ada I'm okay, you are not okay. Yang ketiga, I'm not okay, you are okay. Yang keempat ada I'm not okay, you are not okay. Posisi ini perlu diketahui untuk memahami bagaimana Anda telah dipengaruhi oleh peristiwa di kehidupan Anda sendiri, sehingga kembali mengetahui bahwa Anda maupun orang lain dalam posisi oke, baik-baik saja. Kemudian setelah itu teknik terapi akan dijelaskan oleh Kisma Ashifa Eka Pratiwi. Selanjutnya ada teknik-teknik terapi analisis transaksional. Yang pertama ada analisis struktural.
Pada tahap ini itu berkaitan dengan pemahaman dan pengenalan keadaan ego yang secara objektif menunjukkan sikap tubuh, nada suara, kosakata, dan efek pada orang lain. Di sini terapis itu menjelaskan kepada klien bahwa kita sebagai individu itu memiliki 3 ego state yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu ada the parent, the adult, dan the child. Hanya ada satu keadaan ego yang memanifestasikan dirinya di dalam orang pada satu waktu. Jadi ego state ini tuh harus dijelaskan satu persatu sehingga individu itu sadar ego state mana yang lebih dominan pada dirinya. Yang kedua itu ada analisis transaksional. Pada tahap ini membantu klien memahami transaksi yang hendak dikembangkan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada tahap ini itu berhubungan dengan klarifikasi dan diagram percakapan dengan orang lain, seperti dengan menggambar panah dari salah satu keadaan ego orang tersebut ke salah satu keadaan ego orang lain. Misalkan, seorang anak berbicara dengan anak lain, orang dewasa ke orang dewasa, orang tua ke anak, dan masih banyak kombinasi yang bisa ada dalam percakapan. Konselor di sini itu menganalisis pola transaksi dalam kelompok sehingga terapis dapat mengetahui ego state yang mana yang lebih dominan dan apakah ego state yang ditampilkan tersebut sudah tepat atau belum. Yang ketiga itu ada analisis game. Dalam tahap ini tuh situasi-situasi permainannya bisa melibatkan para anggota lain. Seorang anggota kelompok memainkan peran sebagai perwakilan ego yang menjadi sumber masalah bagi anggota lainnya. Bentuk permainan lainnya itu permainan yang menonjolkan gaya-gaya khas dari ego orang tua yang konstan, ego orang dewasa yang konstan, dan ego anak yang konstan, atau permainan-permainan tertentu agar memungkinkan klien memperoleh umpan balik tentang tingkah laku dalam kelompok. Pada tahap ini tuh memiliki 3 unsur penting. Yang pertama ada transaksi yang tampaknya berjalan seperti biasa atau berlangsung secara wajar. Yang kedua, ada maksud yang terselubung dalam transaksi atau di balik ucapan. Dan yang ketiga itu adanya imbalans. Ketiga unsur ini tuh selalu ada dalam segala bentuk analisis transaksional dengan menggunakan tahap analisis game ini. Peranan terapis dalam analisis game ini tuh apabila klien benar-benar bermotivasi untuk memperbaiki sifat, sikap, dan kebiasaan yang dirasakan perlu untuk diperbaiki dan memerlukan bantuan dari terapis. Lalu terapis ini menganalisa suasana permainan yang diikuti oleh klien untuk mendapatkan sentuhan. Setelah itu dilihat apakah klien tersebut mampu menanggung resiko atau malah bergerak ke arah resiko atau malah bergerak ke arah resiko yang tingkatnya lebih rendah. Dan yang terakhir ada analisis script. Pada tahap ini tuh mendalami dan menganalisa life script klien. Analisis naskah ini tuh terjadi sejak masa si bayi masih dalam asuhan orang tuanya, bapak dan ibunya, di mana pada masa itu terjadi transaksi antara orang tua dengan anak-anaknya. Lama-kelamaan dari transaksi tersebut terciptalah suatu tujuan hidup atau rencana hidup. Tujuan bekerja dengan analisis script ini itu melepaskan yang lama yang tidak diinginkan dan menjalankan yang baru. Hal ini dilakukan apabila terapis sudah meyakini bahwa kliennya ini sudah masuk ke dalam posisi hidup yang tidak sehat. Terapis harus waspada untuk mendeteksi pesan yang tidak baik dalam naskahnya sendiri dan tidak boleh meneruskan pesan ini kepada pasiennya. Segi positif dari naskah ini itu ialah naskah itu bisa dirubah atau naskah terjadi dengan adanya sesuatu yang dibiasakan dan tidak karena faktor pembawaan. Skrip itu bisa disebut juga dengan naskah.
Yang selanjutnya adalah kelebihan terapi yang akan dibacakan oleh Lulu Zamzamiyah. Baik, teman-teman, terima kasih. Saudari Kisma, saya akan melanjutkan penjelasannya tentang kelebihan terapi dan kekurangan dari terapi analisis transaksional. Apa aja sih kelebihan dalam terapi ini? Pertama, terapi analisis transaksional itu memiliki pandangan yang optimis dan juga realistis tentang manusia. Maksudnya gimana? Nah, dalam analisis transaksional ini, memandang bahwa manusia mampu melakukan perubahan apabila manusia tersebut memiliki keinginan untuk berubah. Yang kedua, ternyata analisis transaksional ini mudah diobservasi dan diamati secara nyata dalam setiap interaksi atau komunikasi manusia. Yang ketiga, analisis transaksional ini mampu meningkatkan keterampilan komunikasi tentunya. Nah, selain kelebihan dari terapi, ternyata ada juga kekurangannya. Apa aja sih? Yang pertama, analisis transaksional ini kurang efisien terkait kontrak treatment. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena banyak klien yang beranggapan buruk terhadap dirinya dan tidak realistis sehingga sulit tercapai kontrak. Kenapa demikian? Karena klien tidak dapat mengungkapkan tujuan apa yang mereka inginkan. Dan yang kedua atau yang terakhir, kekurangan terapi analisis transaksional ini adalah bersifat subjektif dalam memberikan penafsiran terhadap status ego. Mungkin itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afifah Nurfadilah. Oke, di sini saya akan membahas apa sih contoh kasus yang biasa ditangani oleh analisis transaksional ini. Jadi biasanya kasus analisis transaksional ini digunakan pada kasus individu yang memiliki konsep diri negatif atau hubungan negatif dengan orang lain. Jadi seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari pada tahun 2020, yaitu pendekatan konseling kelompok dengan teknik analisis transaksional dapat meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal individu. Dan biasanya analisis transaksional ini dipakai dalam grup konseling atau grup terapi gitu. Mungkin contoh kasus konsep diri negatif tuh mungkin ada kecemasan, ada low esteem, terus depresi, stres, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, bisa kembali ke Kakak Salma. Nah, itu tadi penjelasan tentang terapi analisis transaksional ya teman-teman. Semoga mudah dipahami. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa komen loh di bawah. Terima kasih atas perhatiannya.